Halo semuanya, kami dari Universitas Mercu Buana. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang industrialisasi pada era globalisasi di Indonesia tahun 2019 sampai 2020. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Lela sebagai moderator. Nama saya Ninsa Fiatina Hira. Nama saya Dian Kristi. Nama saya Tubagus Indra Ramadi. Nama saya Dimas Sildan Putra. Nama saya Muhammad Rusdi. Sebelum menuju ke materinya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sektor ekonomi industri. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi, di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Dan pembangunan sektor industri merupakan komponen utama dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri merupakan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan karena sektor industri memiliki peranan untuk mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat padat karya. Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri. Industri tekstil dan pakaian jadi menunjukkan kinerja yang gemilang sepanjang tahun 2019 dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,35%. Sektor ekonomi non-migas lainnya juga mengalami pertumbuhan pada tahun 2019, yaitu industri kertas dan barang dari kertas percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 8,86%. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 8,38%. Industri furnitur meningkat mencapai 8,35% yang didorong oleh tumbuhnya ekspor. Serta industri makanan dan minuman pertumbuhannya stabil sebesar 7,78%. Pembangunan sektor industri di Indonesia. Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional dan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ada dua faktor. Yang pertama adalah pembangkit. Dalam pembangkit ada struktur organisasi, ideologi, kepemimpinan. Dan faktor yang kedua adalah penghambat. Di dalam penghambat ada keterbatasan teknologi, kualitas sumber daya manusia, SDM, dan keterbatasan dana pemerintah. Berikutnya adalah permasalahan pembangunan sektor industri di Indonesia. Dari permasalahan tersebut mempunyai dua permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal meliputi lemahnya sarana prasarana, kesenjangan pembangunan daerah, dan ketergantungan impor. Berikut ini adalah data ketergantungan impor di Indonesia tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Tercatat terdapat 3 produk yang memiliki impor yang terbesar. Yang pertama itu adalah produk mengenai bahan baku dan penolong dengan persentasenya mencapai 76,16%. Yang kedua itu adalah barang modal dengan persentase sebesar 17,90%. Barang modal tersebut berkaitan dengan kompresor, elektrik, mesin, dan turbin. Selanjutnya yang ketiga itu adalah barang konsumsi dengan persentase impornya itu sebesar 9,72%. Dan di luar permasalahan eksternal, isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi, kesepakatan internasional, munculnya raksasa ekonomi baru, arah perkembangan pasar dunia. Selanjutnya, tujuan industri nasional tahun 2015 sampai 2019.
Tujuan tersebut telah ditetapkan pada tahun 2014 yang tertuang dalam UU No 3 tahun 2014 tentang perindustrian di pasal 12 dan telah diatur dalam PP No 14 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional 2015 sampai 2035. Arah dan tindakan untuk melaksanakan rencana induk pembangunan industri nasional yaitu ada 5 jenis. Nah, agar arah dan tindakan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka Kemenperin itu menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama itu adalah top down dengan 35 klaster industri prioritas dan bottom up dengan menetapkan kompetensi inti industri di setiap masing-masing daerah. Selanjutnya itu adalah ada sasaran pembangunan industri tahun 2019. Sasaran pembangunan industri ini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah meningkatkan laju pertumbuhan industri. Yang kedua, meningkatkan peran pertumbuhan industri. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap impor. Yang keempat, meningkatkan ekspor produk industri. Yang kelima, meningkatkan persebaran dan pemerataan industri. Selanjutnya yang kedua itu berkaitan dengan sasaran kuantitatif pembangunan industri pada tahun 2015 sampai 2019. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemenperin Industri pada tahun 2019, itu ada 8 indikator pembangunan industri. Yang pertama, pertumbuhan industri mengelola tanpa migas. Dari data tahun 2015 sampai 2019, pada setiap tahunnya itu mengalami kenaikan persentase. Yang kedua, kontribusi industri pengolahan tanpa migas terhadap PDB. Dari tahun 2015 juga sampai 2019 juga mengalami peningkatan persentase tersebut. Yang ketiga, berkaitan dengan kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor. Yang dimana dari data tahun 2015 sampai 2019 itu mengalami penurunan pada tiap tahunnya. Selanjutnya yang keempat itu adalah jumlah tenaga kerja di sektor industri. Dengan 1 juta orang, pada mulai dari tahun 2016 sampai 2019 juga mengalami kenaikan. Selanjutnya nomor kelima itu adalah persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total kerja. Dengan data mulai dari tahun 2016 sampai 2019 pada setiap tahunnya juga selalu mengalami kenaikan. Yang keenam, rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri. Yang dimana data mulai di tahun 2016 sampai 2019 itu mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Yang ketujuh, nilai investasi sektor industri dengan 1 triliun yang datanya dimulai dari tahun 2015 sampai 2019 pada setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa. Dengan data mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Selanjutnya ada prasyarat pencapaian secara kuantitatif. Yang pertama ada landasan hukum terkait pembagian kewenangan lintas kementerian atau lembaga tentang pembinaan, pengembangan, dan pengaturan industri. Selanjutnya ada terbangunnya infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi. Yang ketiga, ada kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal. Dan yang terakhir, terbentuknya lembaga pembiayaan pembangunan industri. Selanjutnya ada kebijakan industri dari masa ke masa, yaitu ada dari masa Orde Baru, di mana kebijakan industrinya itu dirombak sistem devisanya, mendorong sektor swasta bersama BUMN, serta diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA. Setelah masa Orde Baru, adalah masa setelah krisis moneter 97, di mana di situ ada kebijakan program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri. Selanjutnya ada dari tahun 2004 sampai 2009, di mana ada penguatan dan penumbuhan klaster-klaster industri inti. Dan masa sekarang yaitu masa Jokowi, itu ada panduan bangunan industri jangka panjang sesuai dengan Ripin 2015 sampai 2035.
Ada strategi pembangunan sektor industri. Strategi substitusi import atau inward looking, yaitu substitusi import yang berbeda-beda untuk negara berkembang digunakan untuk mencadangkan devisa, memperbaiki neraca, atau dengan tujuan memajukan perkembangan di dalam negeri. Pertimbangan menggunakan strategi ini terdiri dari 5. Yang pertama, sumber daya alam dan faktor produksi cukup tersedia. Potensi permintaan dalam negeri memadai. Yang ketiga, sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri. Yang keempat, kesempatan kerja menjadi luas. Dan yang kelima, pengurangan ketergantungan impor sehingga defisit berkurang. Selanjutnya ada strategi pembangunan sektor industri, yaitu strategi promosi ekspor atau outward looking, yaitu berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing. Rekomendasinya terdiri dari 5. Yang pertama, pasar harus menciptakan sinyal kebenaran harga yang merefleksikan kelangkaan barang yang tidak bisa pasar input maupun output. Yang kedua, tingkat proteksi impor harus rendah. Yang ketiga, nilai tukar harus realistis. Yang keempat, ada insentif untuk peningkatan ekspor. Dan yang kelima, beberapa tipe insentif diberikan kepada eksportir, seperti pengurangan bea, fasilitas listrik, jasa transportasi kereta api dan kendaraan darat, pengurangan pajak penghasilan, dan subsidi kredit ekspor. Indonesia pada era globalisasi. Pengertian globalisasi dan globalisasi ekonomi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, melalui jalanan budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Perwujudan atau bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Yang pertama itu ada globalisasi produksi. Globalisasi produksi biasanya terjadi pada perusahaan multinasional yang mengambil keuntungan penuh dari faktor-faktor produksi negara-negara tertentu untuk membingkai kebijakan manufaktur global mereka. Misalnya, beberapa industri padat karya seperti tekstil mengalihkan fasilitas produksi mereka ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Bentuk dari globalisasi pembiayaan dalam bentuk ekonomi lebih mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi. Investasi atau pinjaman ini bisa terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini. Tujuan dan dari pinjaman investasi atau ini adalah untuk dijadikan sebagai modal dalam sebuah usaha untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, bentuk globalisasi pembiayaan yaitu PT Telkom. PT Telkom ingin memperluas satuan sambungan telepon di berbagai negara sehingga membutuhkan investasi dari negara lain. Yang ketiga ada globalisasi tenaga kerja. Selain itu, bentuk globalisasi ekonomi dilihat dari tenaga kerja, yang dimana bentuk tenaga kerja dijadikan bentuk nyata dengan adanya para tenaga kerja asing yang masuk ke dalam satu negara. Contoh nyatanya yaitu dari tenaga kerja asing di Indonesia adalah seorang staf profesional yang ahli dalam perancangan mesin. Yang keempat ada globalisasi jaringan informasi. Salah satunya membawa kemajuan dalam segi teknologi yang membuat informasi di seluruh dunia dapat diterima lebih cepat dan akurat. Sarana informasi tersebut misalnya radio, televisi, internet yang diakses lebih mudah oleh masyarakat dunia.
Contohnya yaitu produk Indonesia seperti makanan Jeko yang saat ini sudah banyak menyebar dan dikenal oleh masyarakat dunia. Yang terakhir ada globalisasi perdagangan. Bentuk globalisasi ekonomi pada perdagangan ini dapat ditandai dengan penyeragaman, penurunan tarif ekspor dan impor, serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses kegiatan perdagangan yang dilakukan antar negara. Terus ada pengaruh globalisasi ekonomi terhadap bisnis di Indonesia. Pengaruh yang paling besar dalam globalisasi di Indonesia yaitu dapat dilihat dari ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, secara kumulatif pada tahun 2019 dapat dilihat di sini nilai ekspor Indonesia berada pada 155 miliar US dollar. Sedangkan nilai impor Indonesia pada Desember 2019 itu berada pada 14,5 miliar US dollar. Selanjutnya nilai investasi itu mencapai 105 miliar US dollar pada Agustus 2019. Intinya, semua kegiatan ekspor dan impor tersebut melibatkan banyak masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan individu. Sedangkan dari faktor tenaga kerja, sudah banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam berbagai sektor. Next, globalisasi sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan yang ada di Indonesia. Jadi sebelum ekonomi global di Indonesia, saya ingin menjelaskan dahulu bahwa ada hubungan globalisasi dengan pertumbuhan di Indonesia. Apabila kita membeli barang dan jasa dari luar negeri, sehingga terjadi arus barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor. Arus barang dan jasa tersebut akan diimbangi dengan arus uang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, daftar yang mencatat kegiatan impor dan impor barang dan jasa disebut neraca perdagangan. Sedangkan daftar yang digunakan mencatat semua pembayaran kegiatan ekspor dan impor disebut neraca pembayaran. Nah, keterlibatan perekonomian negara lain itu pasti bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga suatu negara akan melakukan kerjasama dengan negara lain. Dapat dilihat di sini grafik pertumbuhan ekonomi di Indonesia, itu pada triwulan 1 berada pada 5,01%. Nah, pada triwulan kedua itu meningkat pada titik 5,04%. Selanjutnya pada triwulan 3 itu berada pada 5,2%. Di sini terlihat bahwa persentase ini turun. Selanjutnya pada triwulan 4 berada pada titik 4,97%. Di sini pertumbuhan Indonesia terserembab. Lanjut pada ekonomi global Indonesia pada tahun 2020. Dapat kita ketahui pada triwulan 1 2020 ada bencana yang sangat menggemparkan, yaitu soal COVID-19. Sehingga banyak seluruh negara mengurangi aktivitas ekonominya. Akibatnya pertumbuhan ekonomi semua negara tertekan. Terhitung pada triwulan 1 2020, pertumbuhan ekonomi sangat turun, yaitu berada pada titik 2,97%. Yang dimana dibanding dengan kuartal 4 2019, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 2,41%. Dapat kita tahu bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang berat, terutama dari sisi perpajakan. Hingga akhir triwulan 1 2020, penerimaan pajak melambat 0,02%. Namun secara keseluruhan dari hasil pendapatan negara dan hibah meningkat hingga 367 triliun. Selanjutnya dapat dilihat pada triwulan 2 di grafik, yaitu pada titik 5,32%. Hal ini dapat meningkat. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Lalu pada triwulan 3 2020 itu mengalami kontraksi turun
dalam titik 4,90%. Terima kasih telah menonton video dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.